Di balik semua aktivitas digital yang kita lakukan setiap hari, ada software yang nyaris semua orang di dunia pakai, tapi jarang yang tahu namanya. Bukan Google, bukan Apple, dan bukan Microsoft. Software-software ini kecil. Kalau bukan programmer, mungkin kalian nggak tahu. Dan software ini cuma dihandle oleh 1-2 orang atau tim kecil yang digaji secara sukarela atau nggak sama sekali. Misalnya gini, kalau kita mau buat rumah, itu kan nggak buat semuanya dari nol. Nggak buat batu bata dari nol pakai tanah liat, nggak nambang pasir dulu dari sungai, dan nggak nebang batang dulu buat dijadiin perabotan. Tinggal beli aja yang udah jadi. Ya, bisa sih sebenarnya dari nol, tapi ngapain juga? Buang-buang waktu aja. Programmer itu sama, ngapain buat roda dari awal lagi? Pakai aja yang udah ada. Dan ini namanya dependensi. Ketika developer buat software, itu jarang banget mereka buat semuanya dari nol. Biasanya pakai tools atau library buatan orang lain. Ada yang buat enkripsi password, buat request ke internet, atau bahkan cuma sekedar nambahin spasi ke kiri. Dependensi itu software yang bergantung sama tools orang lain. Tapi bukan berarti ini jelek. Justru software bisa kenceng banget dibuatnya itu ya karena ini. Dan sebagian besar tools yang dipakai di industri itu bersifat open source atau artinya kodenya terbuka, gratis, dan biasanya dikembangkan oleh komunitas atau bahkan satu individu secara sukarela. Contohnya, SQLite. Device yang kamu pakai sekarang kemungkinan besar pakai SQLite. Entah itu Android, iPhone, atau browser kalau kalian pakai PC. NASA pakai SQLite juga, Airbus juga pakai, dan bahkan beberapa peralatan medis juga pakai. Tapi apa itu SQLite? Kamu nanya, gampangnya SQLite itu database engine yang tugasnya nyimpen dan ngatur data secara terstruktur, biar software bisa cepat nyari dan nulis data. Bedanya sama database kayak MySQL atau PostgreSQL, SQLite itu serverless, artinya nggak butuh server terpisah dan nggak butuh config sana-sini. Datanya cuma disimpan sebagai satu file biasa di storage device, tapi tetap bisa di-query pakai SQL kayak biasanya. Ya, dari namanya aja ada SQL. Dan ini yang buat dia cocok untuk embedded use case yang nggak butuh internet. Diciptakan oleh D. Richard Heath, iya dia satu marga sama Raja Bajak Laut, awalnya buat project guided missile destroyer US Navy di tahun 2000. Projectnya selesai, terus SQLite-nya terus dikembangkan sampai sekarang. Sekarang, SQLite adalah database yang paling banyak dipakai di dunia. Bukan Oracle, bukan MySQL, tapi SQLite dengan tim yang cuma 3 orang. Pas kamu nonton video ini pakai FFmpeg, kirim video dari Telegram pakai FFmpeg, nonton film bajakan pakai FFmpeg, Discord, Instagram, TikTok, bahkan Zoom, semua pakai FFmpeg di beberapa bagian pipeline-nya. Jadi, apa itu FFmpeg? Fast Forward Moving Picture Expert Group adalah multimedia framework, yaitu kumpulan tool dan library yang bisa encode, decode, transcode, stream, filter, dan play hampir semua format audio dan video. Diciptakan oleh Fabrice Bellard di tahun 2000, dan Fabrice Bellard ini bukan sembarangan programmer. Dia juga yang buat QEMU, software emulator yang jadi fondasi dari hampir semua cloud computing dan virtualisasi modern, secara sendirian lagi. So, orangnya udah di level yang berbeda. Jadi, karena format video itu ada banyak banget, MP4, MKV, AV, MOV, WebM, dan ratusan kodek di dalamnya, setiap platform, setiap device punya preferensi format yang berbeda-beda. Nah, FFmpeg yang jadi penerjemah universal di antara semua itu. Orkestrator. Apa? Jadi, FFmpeg lebih tepat disebut sebagai orkestrator atau kerangka utamanya. Oke. Thanks ChatGPT. Waktu aku upload video ke YouTube, server YouTube perlu mengkonvert video ke berbagai resolusi dan format. Misalnya, aku upload dengan resolusi 2K. Nah, YouTube akan mentranscoding videonya dengan FFmpeg ke 144p, 360p, dan 1080p. Terus format buat TV atau format buat mobile. Tapi, perjalanan FFmpeg nggak mulus-mulus saja. Tentu ada dramanya. Sekitar tahun 2011, sebagian developer FFmpeg ngerasa projectnya terlalu gede buat dikontrol sama satu orang. Terus, akhirnya mereka fork alias kopas dan bikin project sendiri namanya Libaf. Akhirnya komunitasnya pecah dan distribusi Linux pada bingung mau support yang mana. Tapi akhirnya masalahnya selesai kok. Diciptakan di tahun 1996 oleh Daniel Steinberg, curl atau client and URL berfungsi untuk transfer data lewat internet. Ketika sebuah software mau ngomong ke server, entah itu minta data, kirim request, atau download sesuatu, curl adalah salah satu cara yang paling standar buat ngelakuin itu. Estimasinya, curl ada di sekitar 20 miliar device. Mobil Tesla pakai curl, Smart TV pakai curl, printer pakai, PS5 pun pakai. Jadi, kalau ada device yang punya koneksi internet dan butuh ngirim atau nerima data, kemungkinan besar pakai curl.
Dan selama puluhan tahun, Daniel Steinberg nge-maintain project raksasa ini sendirian di waktu luangnya. Iya, dia sebenarnya punya kerjaan utama di tempat lain. Dan Kerr dia kerjain di waktu luang dengan komitmen pribadi. Nggak digaji khusus buat itu, padahal softwarenya dipakai sama produk-produk dari perusahaan yang nilainya triliunan dolar. Tapi untungnya cerita ini punya happy ending. Dunia akhirnya sadar kalau project ini sangat penting. Sekarang, Daniel udah direkrut sama perusahaan cybersecurity bernama Wolf SSL. Khususnya biar dia bisa ngedevelop dan maintain Curl secara full-time dan dibayar dengan pantas. Buat kalian yang nonton video ini di browser, di sudut kiri atas coba perhatiin. Ada tulisan connection is secure atau logo gembok nggak? Itu artinya koneksimu ke YouTube itu terenkripsi. Data yang dikirim dan diterima diubah jadi ciphertext yang cuma bisa dibaca oleh dua pihak, device kamu dan servernya YouTube. Kalau nggak ada enkripsi itu, semua data yang kita kirim, password, chat, API key bisa bocor dan dibaca sama siapa aja yang dalam satu jaringan yang sama. Kayak pas pakai WiFi public, WiFi bandara atau WiFi cafe. Enkripsi ini diimplementasikan pakai sesuatu yang namanya TLS atau Transport Layer Security. Dan library yang paling umum dipakai untuk implementasi ini adalah OpenSSL. Bank-bank pakai OpenSSL, e-commerce pakai, website pemerintahan pun pakai, walau sering dihack jadi website bokep. Google pun pada suatu titik pakai OpenSSL. Persentase website yang terproteksi dan bergantung pada OpenSSL di pertengahan 2010-an itu gede banget. Sekitar 66% dari seluruh web yang aktif, which is 2/3 internet diproteksi oleh satu library ini. Dan tebak berapa orang yang maintain library sepenting ini? Cuma 2. Full time pula, dengan total murni donasi tahunan yang waktu itu senilai cuma sekitar $2.000 per tahun. Iya, memang mereka ada tambahan sedikit dari kontrak support komersial, tapi totalnya tetap sangat memprihatinkan untuk software yang menjaga keamanan triliunan dolar transaksi internet. Terus di 2014 meledaklah bencana. Security researcher dari Google nemuin bug di OpenSSL yang dikasih nama Heartbleed. Ada satu fitur di TLS yang namanya Heartbeat. Mekanisme sederhana cuma buat ngecek apa koneksi masih aktif ke server. Caranya, klien kirim message ke server bilang, "Masih hidup lo." Dan terus server bakalan balas balik. Nah, di dalam protokol Heartbeat ini, klien juga bisa ngasih tahu ukuran dari message-nya. Misal, message ini panjangnya 10 karakter. Terus server bakalan baca message ini dan balas balik dengan sejumlah karakter yang diminta. Masalahnya, OpenSSL lupa ngasih validasi apakah ukuran yang diklaim itu beneran sesuai sama message yang dikirim. Jadi, kita bisa kirim pesan dengan satu karakter, tapi ngibul ke server bilang kalau pesan ini itu 64.000 karakter. Ya, jadi server bakalan ngirim 64.000 karakter dan 6.399 karakter sisanya itu diambil dari random memory server. Di situ bisa ada data apa aja, password user yang lagi login, session token, bahkan private key enkripsi server itu sendiri. Dan parahnya, bug ini ternyata udah ngendep selama 2 tahun sejak dibuat di tahun 2011, sebelum akhirnya ketahuan. Begitu Heartbleed diumumkan ke publik, panik massal pun terjadi. Yahoo langsung kena eksploitasi, bank-bank panik langsung audit sistem mereka, dan jutaan website harus ganti SSL certificate mereka. Ini jadi salah satu insiden keamanan terbesar dalam sejarah internet, dan penyebabnya cuma satu validasi yang lupa ditambahin. Yang mana wajar aja kali ya, cuma dihandle 2 orang dengan dana seadanya. Setelah kejadian ini, banyak pihak yang mulai sadar betapa fragile-nya fondasi internet. Terus lahirlah Core Infrastructure Initiative. Inisiatif yang didanai banyak perusahaan besar untuk mulai mensupport proyek-proyek open source kritis kayak OpenSSL ini secara finansial. Terlambat? Maybe, tapi lebih baik daripada nggak sama sekali. Tapi nggak semua dependensi itu sebesar FFmpeg atau OpenSSL. Ada yang kecil banget. Saking kecilnya, sebenarnya buat sendiri pun bisa. Ada package di NPM. NPM itu package manager buat JavaScript. Namanya Leftpad. Fungsinya sederhana banget. Cuma nambahin spasi atau karakter di sebelah kiri sebuah teks atau string. Ya, gitu doang. Pertanyaannya, kenapa developer nggak buat sendiri aja function yang nambahin spasi ini? Jawabannya balik ke prinsip awal. Ngapain nulis ulang kalau udah ada yang bikin? Ini udah jadi kebiasaan di ekosistem JavaScript. Masalahnya, tools krusial kayak Babel yang mana dipakai sebagai fondasi otomatis oleh ribuan project React dan JavaScript lainnya, ternyata ikut bergantung sama Leftpad ini. Terus di tahun 2016, pembuatnya Azir Kokulu lagi dispute sama perusahaan yang namanya Kik Messenger. Azir ini punya library yang kebetulan namanya sama, yaitu Kik.
Kick Messenger dan pihak NPM kemudian maksa Azir buat ngelepas nama library itu. Karena dipaksa dan dia kesel, akhirnya Azir pun ngambek. Dihapus semua package-nya dari NPM, termasuk LeftPad tadi. Akhirnya, hari itu juga waktu developer di seluruh dunia mau nge-build atau deploy project mereka, langsung error semua. Sistem automated build macet total karena pas jalanin perintah, sistem nggak bisa nemuin LeftPad. Saking kacanya situasi di internet hari itu, pihak NPM akhirnya sadar dan turun tangan dengan merestore atau mempublish ulang LeftPad secara paksa, tanpa izin dari Azir. Cuma gara-gara 11 baris kode yang hilang, kerjaan ribuan programmer hari itu ikut lumpuh. Project yang kita buat sendiri atau dengan tim yang bisa dihitung jari, tapi dipakai banyak sekali orang, itu keren banget. As always, jangan lupa cemiu, and anyway, bye!